Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ikhwati iman, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan beberapa ilmu yang telah saya pelajari. Wabil khusus pada kesempatan kali ini, judul yang akan kita sama-sama bahas yaitu berkaitan dengan keutamaan memberi nafkah dan tuntunannya. Jadi siga nama ingin bapak sentil bapak-bapak ibu. Karena kewajiban memberi nafkah itu mutlak Quran menyebutkan bagi seorang suami kepada anak dan istrinya. Quran surat An-Nisa ayat 34. Sok mangga ku bapak sareng ibu pelarian. Mual ayat dina Quran. Satupun ayat yang menyebutkan bahwa seorang perempuan itu sama-sama punya kewajiban menanggung nafkah tidak ada. Pada hadis sahih ge mual ayat. Dan ibu mah tegaduh kewajiban masihan tegaduh. Ibu mah mung gaduh hak nampi. Nah gitu kan. Inu namina nampi tong rewel. Soalnya nanggung kewajiban itu tergampil. Bagaimana Bapak Ibu kata Allah dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi qawwam. Qawwam itu artinya pemimpin. 'Alan nisa bagi seorang perempuan. Maksudnya seorang suami itu menjadi pemimpin bagi istrinya. Bima qadallahu ba'dahum ala ba'din, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan padilah kepada laki-laki daripada padilah ini diberikan kepada perempuan. Maksud padilah di sini Bapak Ibu, keutamaan dan kelebihan di sini, keutamaan dan kelebihan pada fisik laki-laki yang lebih siap untuk mencari nafkah di luar. Sebenarnya ibu-ibu juga bisa mencari nafkah untuk diri sendiri. Ya kalau ditinggal wafat oleh suami, menjanda ya terpaksa harus mencari nafkah sendiri. Tapi mencari nafkah itu fitrah laki-laki. Itu sudah menjadi kodrat laki-laki. Jadi awak nu bisa kuat neangan nafkah dina bidang naon wae lalaki. Sok ibu-ibu tinggal di payung. Kantos ninggal teu. Ibu-ibu nu ngabeca. Aya teu Bu? Teu aya. Bapak-bapak. Seueur gitu kan. Janten supir, bapak-bapak. Seueur ibu-ibu aya teu? Aya tapi sakedi. Moal sebanding sareng bapak-bapak. Janten kuli bangunan. Nek kana taraje gitu kan ya. Aya teu Bu? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu jadi laden, ibu-ibu jadi tukang teu aya. Adapun itu hanya sedikit. Karena memang fitrah memberi nafkah itu adalah bagian daripada laki-laki. Jadi padilah kelebihan yang diberikan pada fisiknya, pada kemampuan fisiknya. Dan terlihat dari sisi bentuk anatomi tubuh pun ya laki-laki lebih siap untuk mengerjakan berbagai macam tanggung jawab pekerjaan di luar. Ikhwati iman, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat berikutnya kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena laki-laki itu pula mereka memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki. Ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pemberian dari seorang suami kepada istri
itu disebut nafkah. Tidak disebut infak, tidak disebut zakat, tidak disebut sedekah. Kenapa diambilnya dari kalimat angpaku itu artinya nafkun atau memberi nafkah. Kantos tuh cara ka ibu pas badai masihan bulanan teh. Mayo zakat ti bapak jeung mamah gitu. Ibu dipasihan zakat. Berarti ibu teh dianggap mustahik lamun gitu. Kalau buat asnaf naon ibu pami gitu. Ya gitu kalau buat fakir kalau miskin. Piraku ibu fakir miskin ari bapana beunghar gitu kan. Kan pun salakina beunghar pamajikanna kabawa beunghar pasti kacandak atuh. Kenapa juga tidak disebut sedekah? Karena sebagaimana makna daripada nafkah berasal dari kalimat nafkun, artinya suatu yang biasa digunakan sampai habis. Nah, mantap lamun ayeuna nafkah beak deui pakeun bae. Eta teh geus sesuai jeung ngaranna. Tong ambek Pak. Lamun ka bojo teh, mah punten nya ayeuna mah nafkah teh nu tadina bulanan bade dipasihan mingguan. Tiap minggu ku bapak ditaroskeun artos teh taranyesa. Mah ari nafkah ti bapak aya keneh teh, ibu kudu ngolar naon, Bu? Saya pantas eta teh. Sesuai sareng namina. Bahkan istilah umum ini biasa digunakan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang memberikan kecukupan kepada setiap kebutuhan hidup seseorang. Pada masa Nabi SAW, nafkun kepada istri itu satu, dalam bentuk jaminan tinggal. Yang kedua, dalam bentuk jaminan pakaian. Yang ketiga, dalam bentuk jaminan makan. Dalam bahasa kita lebih sederhana, sandang, pangan, apa? Jadi kalau ikhwati iman Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang makna dasar daripada kalimat nafkah itu diambil dari kata nafkun, artinya adalah sesuatu yang digunakan sampai habis untuk keperluan kebutuhan hidup. Geningan soal ayatnya tuh upami benten pada mal gitu. Sok tarima habisnya punya, terima gaji Bu. Siku tarima gaji tapi tarima habis Bu. Upami ditarima eta kedudukannya sebagai sebagian daripada nafkah diberikan kepada istri. Jadi alokasi anggaran yang diberikan itu sudah jelas, Pak, ieu kanggo tuangna. Ieu kanggo yang celenganana gitu kan. Ieu kanggo liburanana, ieu kanggo infak, kanggo sedekahna. Didamel pantau-pantau pengeluaranna teh ku ibu teh. Itu kan ya. Sampai dengan habis maka menunjukkan kepada nafkah yang diberikan itu adalah bagian daripada nafkah yang berkah. Jadi upami saep deui, ke aya deui, saep deui, aya deui, ya begitulah status nafkah di dalam kehidupan berkeluarga. Seperti air yang mengalir, Bu. Tong loba teh ditahan, Bu. Kalau punya uang, belanja. Mun teu kadu artos, nalangsa. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, inilah yang digunakan di dalam istilah syar'i. Jadi pada saat laki-laki itu mempergunakan uang ataupun hartanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam bentuk kebutuhan makan, kebutuhan pakai, kebutuhan tempat tinggal, dan jika harta itu digunakan sampai habis, maka itulah yang disebut dengan nafkah. Berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah, berbeda dengan zakat. Ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kewajiban ini kepada laki-laki, Allah Subhanahu wa taala juga Maha Adil. Setiap beban dan kewajiban yang diberikan kepada hambanya pasti di situ sebagai jalan kebaikan bagi dirinya untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Mantap, Pak.
rumah tangga ya. Lamun ku orang teu diukur ku kahirupan, kabagjaan jeung tujuan orang di akhirat, da ngerasa rugi, Pak. Cik, Pak, nganapkan pamajikan rugi itu, Pak. Caricing tuh anian. Kamu dihitung-hitung logika mah rugi atuh. Ya. Kamu lamun cek hawa nafsu mah daripada nganapkan pamajikan ngan hiji we ka eta tuluy gitu kan ya. Kamu cek hawa nafsu mah, cek jamin teu gaduh iman mah. Makanya banyak orang yang tidak ingin hidup berkeluarga, tidak ingin hidup rumah tangga. Sementara kecukupan ekonominya sudah luar biasa. Hayang awewe mah cenah bahasana teh tinggal meuli tuh gitu manehna. Ame gonta-ganti teu bosan hayu wae hiji. Cek hawa nafsu, cek jamin teu gaduh iman. Maka dari itu ikhwatul iman rahimakumullah harus diukur dengan nilai-nilai kehidupan akhirat. Karena kalau memberi nafkah kepada istri tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan pahala yang besar, laki-laki itu menjadi malas bekerja, Bapak Ibu. Jadi keluar ti imah teh hoream we. Tapi kalau niatnya ini bagian daripada jihad fisabilillahnya laki-laki. Pak, Nabi SAW setelah tidak ada lagi peristiwa Ghazwah, tidak ada lagi peperangan, maka laki-laki itu dilarang berhenti untuk berjuang. Mesti perang ini mah suruh para sahabat ya. Jadi hirup teh langkung tenang gitu. Laki-laki tidak boleh berada dalam zona nyaman yang di situ tidak ada perjuangan hidup. Nabi SAW memerintahkan agar mereka para laki-laki itu berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dalam bentuk kewajiban mencari nafkah. Mantak Nabi sok resep ya upami bapak-bapaknya karena di dalam mal teh geuningan janten pada mal di kantor. Aya mangsa kada luar sana teu, Pak? Kada luar sausah ciga dahareun wae. Aya mangsa pangsiunna teu, Pak? Aya gitu kan ya. Sadina pangsiun teh perusahaan teh sok dipasihan pilihan Bapak Ibu. Bade dicicil jantan gaji tiap bulan, atanapi bade di pas jantankeun pesangon langsung dibrokeun gitu kan. Ibu bapak sok milih nu mana? Sok dibandemikeun eta teh nya jeung pamajikannya, mah ieu teh perusahaan teh bapak teh nampi gaji teh bade dicicil tiap bulan. Atanapi bade dibrokeun jantan dana pesangon. Pamajikan digebrokeun. Cek istri kumaha biasana, Pak? Lamun apa salakina bisa usaha, bisa dagang, bisa bisnis, pasti bojona nyeres kumaha mending gebrokeun we, Pak. Urang muka usaha anu anyar. Tapi lamun katingal lalakina teh pangeblukan gitu kan nya beuki pangsiun teh beuki loba sare di imah. Ditawaran gitu ibu bakal milih nu mana? Digebrokeun mah bisi langsung seek. Terus emang mau Pak ditampi tiap bulan we dicicil gitu kan ya. Nah, ibu tergantung kalau ke ibu nu mana ya? Rajin didamel atau napi henteu. Dan kewajiban nafkah itu Pak tidak berhenti sampai dengan karena kita tua, tidak. Bahkan Rasulullah SAW walaupun sudah di usia mendekati 50, 60, Nabi masih memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Jeung lalaki mah Pak, upami seueur teuing cicing, nyari awak lalaki mah. Pargel gitu kan ya, darieu gitu kan, kedah seueur gerak Pak. Sok tinggal Pak. Sekarang satu negara yang dinobatkan sebagai manusianya yang paling banyak jatah usia hidupnya, negara mana Pak? Pangilana. Rata-rata ada yang lewat 90 sampai 100. Jepang laras pajata. Di Jepang. Di ditu mah dugi ka aki-aki teh. Jeung nini masih kene daragang, masih naik, masih kene naon Bu? Masih kene arusaha, masih kene gerak. Ternyata tidak hanya mereka mencari kehidupan ekonomi, bukan, untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga mereka. Supaya langkung sehat terus bergerak, itu kan ya. Ikhwati iman rahimakumullah. Dan Nabi SAW sampai mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah
orang yang paling baik kepada keluarganya, wa ana khairun li ahli, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada satu riwayat tentang keutamaan memberi nafkah. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata sahabat Abu Hurairah, di sini sampai meruntut bagaimana fadilah keutamaan kalau seorang laki-laki itu mengeluarkan hartanya. Yang pertama, dinarun anfaqtahu fisabilillah. Kamu punya 1 dinar, kemudian diinfakkan di jalan Allah. Berarti fisabilillah, bisa ke masjid, bisa ke madrasah, berkaitan dengan perjuangan-perjuangan dakwah. Itu termasuk kepada sabilillah. 1 dinar diinfakkan. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Kemudian 1 dinar lagi kamu gunakan untuk membebaskan budak. Surat Al-Balad ada fakku raqabah, bebaskanlah budak. Jadi dulu perbudakan itu menjadi perkara yang paling ditentang oleh Islam. Tapi dalam bentuk membebaskan budak, caranya adalah budak itu harus dibeli. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat memerdekakan Bilal. Itu kalau diuangkan, kalau dinilai emas kan Pak, Bilal itu dibebaskan dengan nilai 400 gram emas. Sabarangannya bunyi yang ngebebaskan budak itu. Pada saat Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar dengan 400 gram emas, maka posisi dia menjadi orang yang memiliki pertalian hubungan kuat dengan yang membebaskannya. Sampai di dalam Islam, pembebasan budak menjadi salah satu hubungan waris. Kan waris itu 3. 1 karena nasab, 2 karena nikah, 3 karena pembebasan. Jadi kalau Bilal meninggal dunia dan memiliki harta, maka Abu Bakar sebagai orang yang membebaskannya itu mendapatkan bagian. Itu ikhwati. 1 dinar digunakan untuk membebaskan Bilal. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin. 1 dinar lagi kau berikan kepada fakir miskin. Jadi ada fisabilillah, ada fi raqabah, ada alal masakin. Alal masakin, dinar ini maksud dalam bentuk sedekah. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Nah, yang terakhir, 1 dinar lagi engkau infakkan, kau nafkahkan kepada keluargamu. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, maka berinfak kepada keluargamu, a'dhamuha ajran, itu pahala yang paling a'dzam, yang paling besar, yang paling agung. Alladzi anfaqtahu ala ahlika, setiap harta yang diinfakkan kepada keluarga. Maka dari itu para ulama ada yang memberikan kesimpulan dengan dalil ini, maka keluarga itu menjadi skala prioritas utama daripada infak-infak yang lain. Entah Bapak sate acan fisabilillah bojo heula. Sate acan merdekakeun budak, keluarga dulu. Sebelum memberikan fakir miskin, keluarga dulu. Sampai keluarga itu sudah tercukupi kebutuhan pokoknya, boleh kemudian kita berinfak untuk perkara-perkara yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai amalan yang mengangkat pahala yang sangat besar. A'dhamuha ajran. A'dham itu isim takdir, Pak. Artinya sesuatu yang lebih. Maka disitulah jalan surganya seorang suami. Ngan kade nunamina infak, sedekah, zakat, nafkah, pahalana tiasa batal, tiasa leungit. Dina surat Al-Baqarah mah surah Allah, la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Janganlah kalian membatalkan nilai pahala sedekah kalian dengan sering-sering menyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Osok tarabu salah kita, karena kene manehna mere duit,
nepikeun kang ngomong maneh teh lamun teu dinapkahan ku urang mah moal hirup. Nah, kantos kitu teh Bu. Alhamdulillah teh kantos mah moal di bapak-bapak di dieu. Saroleh mau dicaritakeun maksudna. Sok hitung seumur rumah tangga meulah kawinnya urang tahun sabaraha? Tahun 80. Ayeuna geus tahun 2025 geus sabaraha tahun? 35 tahun tah. Sabulan urang minimal dinapkahan teu kurang ti 10 juta. Aduh. Ari 10 juta mah rada pantesnya Bu lamun ngomong kitu teh nya. Urang lagi nya nanti we da heueuh ieu pengorbanan manehna gitu kan. Jadi mah kadang aya, kadang eueuh gitu kan. Kadang eueuh, kadang ngaleungit gitu kan, terus ngomong gitu Pak. Jangan Pak. Kalau kebaikan mah lakukan, lupakan sudah. Tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Engke bisi pamajikan urang jadi malik sarua ka urang. Apa tuh? Mayar pembantu sabaraha sabulan aya. Hitung ku didinya, ngeunah dibalikeun gitu teh. Di tahun 80 aya 2025. 35 tahun. Kuduna mamah teh digaji sabulan teh ngurus keluarga, ngurus bapak teh. Nya minimal rata-rata ini pembantu teh sasasi 1 jutanya punya. Oh, ibu teh 2025 35 tahun. Nya pengaruh sabaraha juta tapi ngurus salaki. Itu kan ya? Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita harapkan dari kewajiban kita memberi nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak kita, kecuali ingin mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tos we damah lamun lain kewajiban masa berenang bapak teh. Hoream nganapkahan mamah teh tapi da tos kewajiban ti Allah. Berarti laras pamikitu mah niat yang paling utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, berapa besaran nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami? Kinten-kinten Bu, sabaraha? Sesuai dengan aturan syariat. Besaran nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Jadi pertanyaan, yang harus menjadi ukuran itu kemampuan suami atau kebutuhan istri? Sobat, nu kedajatan ukuran kemampuan suami memberi nafkah atau kebutuhan keluarga, ukurannya mana? Nafkah itu diberikan oleh suami kepada istrinya ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Jadi kadang diukur cara ibu mampu masih nafkahna sabaraha. Nah, ibu gaya hirupna kadang disesuaikan. Hari sakirana salaki penghasilanana sabulan 70 juta mah nya gaya 70 juta we sing pantes gitu kan. Ulah nemongkeun taripunya. Loba duit mah pake manfaatkeun. Fa'ama bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu, fahadis itu artinya harus ditampakkan, tong disumput-sumput. Ustaz lamun katempot teuing teh sok loba nu ka imah cenah. Sok loba nu manawi, nah gitu kan ya. Kenging. Ya lamun sakirana sabulan 7 juta, ibu kedah nyesuaikeun gaya 7 juta. Kamu sabulan 700.000 mah. Tong loba tinggal gaya eta mah kudu loba prihatin. Dalilnya Quran surat At-Tolaq ayat 7. Saya sampai luar biasa. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu surat yang diberi judul, yang diberi nama At-Tolaq. Artinya apa tolak itu? Perceraian. Tidak ada dalam Al-Quran surat An-Nikah, tidak ada. Surat Ar-Ruju' tidak ada. Padahal kehidupan rumah tangga kan berputar tentang masalah ini. Nikah, talak, rujuk. Tapi kenapa di Quran kenapa ada Quran surat At-Tolaq? Salah satu ayat yang luar biasa di Quran surat At-Tolaq itu ayat 2 dan ketiga. Itu tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala
Di dalam memberi rezeki yang menjadi tolak ukurnya itu adalah ketakwaan mereka. Kumaha bu ayatna bu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dihadapi, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang di luar sangkaan dan dugaannya. Jaminan rezeki ada di Quran surat At-Tolaq. Karena memang ikhwati iman, kebanyakan perceraian yang menjadi faktor utamanya adalah masalah kelalaian memberi nafkah. Masalah naon bu? Ekonomi. Tangke abi tabu salapan badai ke pengadilan agama. Terus saya jadwal begitu. Naon usah kagugat pamajikan lah. Rek diajar kan itu bu. Saya sedang progres menyelesaikan tesis nanti untuk sidang akhir bulan Agustus di Munakosa. Karena kebetulan dosen saya bertugas di pengadilan agama, sering datang konsultasi ke sana hari Rabu. Kebetulan judul yang saya bahas tentang perkawinan beda agama. Bu, puntennya lamun kaditu habatan rumah sakit pilu nate bu. Sarua jeung rumah sakit dikayaan teh baraeud gitu kan sugan anu sarurinya. Siga lamun ka KUA geuningannya saruri gitu kan itu baraeud. Pas urang datang di tanam pokun gitu urang teh nya. Ieu meureun masalah naon di akang ieu meureun. Mau berkas gitu kan ya. Padahal mah saya suka masuk lewat pintu depan. Masuk di ruang mediator di situ karena dosen saya bagian mediator. Termasuk Ustadz Uyun Kamirudin di PP Persis. Uningannya Pak Jentisnya? Ya, Ustadz Uyun itu beliau juga menjadi mediator. Ada jadwalnya di situ saya lihat. Ya Ustadz Uyun gitu. Makanya beliau sering menangani tentang masalah keluarga. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Termasuk juga besaran kewajiban nafkah dari seorang suami kepada istri. Itu tercantum di dalam Quran surat At-Tolaq ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'ah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah itu menurut kemampuannya sendiri. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan orang yang barang siapa yang dikurangi rezekinya, dibatas rezekinya, hendaklah tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada seseorang di dalam kewajiban memberi nafkah kecuali sesuai dengan apa yang telah direzekikan kepadanya. Jadi ibu, ieu teh kedah janten dalil anu nenangkeun hate ibu sadayana. Ibu diberikan takdir menikah dengan laki-laki yang mana beserta dengan takdir ibu menerima jalan rezeki melalui laki-laki tersebut. Dan jangan pernah membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Jeung rata-rata lamun ngabandingkeun salaki lain ngabandingkeun kanu leuwih kurang, tapi rata-rata dibandingkeun kanu leuwih. Ya lamun di imah dipasihan nafkah sasasi 5 juta, ibu bakal tetap ngerasa kurang. Namun ngabanding tetangga ibu, dulur ibu, keluarga ibu nu lain nu dipasihan nafkah 15 juta, akan merasa kurang. Sok cobi tinggalna ke keluarga yang berada di bawah nafkah yang biasa ibu terima. Batur main 500.000, 700.000, anu 1 juta. Itu kan ya. Maka dari itu berdasarkan ayat ini dzu sa'atin min sa'ah. Kadar memberi nafkah itu ya sesuai dengan kemampuan si suami itu memberinya berapa. Maka tidak boleh ikhwati iman, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut nafkah kepada suami di luar daripada batas kemampuannya. Kalau sekiranya kebutuhan pokok itu sudah tertutupi cukup. Gaduh imah nu pageuh, gaduh acuk anu weuteuh, enggak poe dahar seubeuh. Gitu kan ya? Bade naon deui atuh? Tinggal jalani hidup berdua.
Suami sudah melaksanakan kewajibannya, tinggal ibu sekarang melaksanakan kewajibannya. Jalani kehidupan ini penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rezeki itu kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa man qudira, itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak upami urusan masalah rezeki kan orang tos uning Allah teh gaduh sifat ar-razzaqnya. Artinya Allah yang Maha memberi rezeki. Dan kita harus meyakini dengan sifat ar-razzaq bahwa rezeki yang telah diberikan hari ini sampai keadaan kehidupan kita sekarang, itulah bentuk rezeki yang paling baik. Apalagi rezeki tersebut adalah rezeki yang membawa kepada keberkahan bagi diri kita. Rezeki nu berkah nu kumaha, Pak? Nu dimanfaatkeun. Yang terasa manfaatnya itu tidak dilihat dari jumlah besar dan kecilnya uang ataupun harta yang dimiliki, tapi seberapa besar manfaat yang diambil, ikhwati iman. Itu rezeki yang berkah. Contohnya kumaha ustadznya lamun tuangeun ayeuna di bumi karanyesa Bu tere saya berarti rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau setiap makanan itu tersisa dibuang, itu tabdir, perbuatan mubazir. Sok nyaresa tara tuangan di bumi atau saya wae. Alhamdulillah, kumaha cara ge ibu gembul mah. Ini ikhwati man rahimahullah. Jadi besarannya tidak ada ketentuan khusus. Walaupun nanti ada riwayat tentang ketentuan memberikan nafkah makan dalam bentuk satu sok, satu cidukan tangan suami untuk makan istrinya. Itu bukan ketentuan mutlak begitu. Tapi tetap dikembalikan kepada kemampuan suaminya. Itu masalah itu Bu. Lamun disambungkeun jeung peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi melihat neraka berat. Kan Nabi teh nuju Isra Mi'raj teh sanes ngan saukur nampi parentah salat ya Allah. Tapi juga ada kesempatan di mana Nabi diperlihatkan bagaimana nanti penghuni neraka dan bagaimana nanti penghuni surga. Uritu naro katanya, aku diberikan kesempatan untuk melihat neraka. Fa inna aksara ahliha an-nisa, dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Cing tenang ya. Tekedah sieun Bu, sok sanos pangseueurna eusina istri, kedah terang heula ieu masalahna naon. Karena seberat apapun hukuman itu tidak akan pernah dirasakan untuk orang yang tidak melanggar. Di Islam kan ada hukum qisas. Kalau orang membunuh ya dibunuh lagi. Tekedah sieun hukum qisas. Sieun-sieun teh hukum Islam salila orang mau jadi pembunuh. Dia tidak akan menerima hukum itu. Bagi pencuri bagaimana? Qat'ul yadin, potong tangan. Teu kudu sieun dipotong leungeun urang da urang mah teu boga niat bade maling. Misalnya mah nu tos gara niat biasana gitu. Termasuk ada ancaman neraka kebanyakan diisi oleh perempuan, ibu juga tidak perlu takut. Sahabat bertanya, "Yaqurna billah ya Rasulullah, dia masuk ke dalam neraka dengan jumlah yang sangat banyak itu karena dia kufur kepada Allah." Kata Nabilah, "Yaqurnal ashir." Dia kufur kepada suaminya. Dalam bentuk bagaimana ya Rasulullah kufur kepada suaminya? Kalau suaminya sudah berbuat baik bertahun-tahun kepada istrinya karena kesalahan sedikit dan kekurangan hidup yang sedikit, maka kemudian perempuan itu berkata, "Ma ra'aita minka khairun qattu." Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan yang datang dari dirimu. Pamiku bahasa Sunda mah kieu, Bu. Ye Kang, saumur hirup rumah tangga aja Kang. Abdi teh can pernah dibagjakeun, can pernah dicukupan, can pernah digayakeun, itu terus disebutan. Can pernah dibagjakeun padahal budakna teh setuju. Eta budak teh hasil kebahagiaan berdua ya. Artinya perempuan ini menutup kebaikan yang banyak yang telah dilakukan oleh suaminya karena kesalahan sedikit yang telah dia lakukan. Terutama yaqurnal asir itu di dalam perkara mengkupuri nafkah suaminya. Jadi kieu Bu, logika sederhananya. Kalau ibu mengkupuri
nafkah suami itu sama dengan mengkupuri jatah rezeki yang Allah berikan. Kan rezeki ibu teh dititip ku Allah teh kacaroge dalam bentuk nafkah. Kalau ibu mengkupurinya dari suami sama dengan mengkupuri Allah yang telah menitipkannya. Maka sebab daripada itulah seorang perempuan kebanyakan menjadi penghuni neraka. Sok gerapa di bumi Pak. Bojo urang pamili pasihan nafkah ngaros kurang ngaros leuwih Pak. Harus juga tertarikna. Cek bapak-bapak eta mah cek ibu-ibu Bu pamili nafkah ku cara ge ngaros kurang ngaros leuwih. Sepakat berarti benar teh cek salakina aja. Sarua geuningan. Nah, hambut ngarasa kurang buktina usah sok menta deui. Lamun ngaros leuwih matara malikeun deui eta teh. Sok ngaros kurang ngaros leuwih sana. Cukup nya punya. Abdinya Bu di lembur. Harasan pun aki teh sa di dinten ka sawah gitu kan. Eta upami tos ngajual parenya. Terus nyandak artos dipasikeun ka Punini. Duh, ditampina teh Pak punten. Kuat ka kieu atuh. Atuh nuhun Bapak. Hadiekeun ya. Ketika disuhun, ditempelkeun kana ieu atuh. Nuhunna ge padahal mah tiap panen ge dibere siga kitu. Jeung tiap panen oge pas nampi teh siga kitu sarua. Kuat kameni aduh takdimna luar biasa eta bojo eta istri ka bojo ka carogena hormat luar biasa suhun osok tara ditempelkeun ka dieu teu kudu ditempelkeun ieu mah tapi kan eta teh gestur syukurna istri nganuhunkeun ka saha ka caroge ari urang mah ya bulanan biasa. Sebenarnya persen. Oh gitu kan. Kata pola kali ngomong. Oh kaki itu. Nah geuning kurang Bapak. Kurang lagi 30 juta biasa lagi 70. Iya rezangnya gitu mah. Teh eta istri di kampung gitu jeung zaman baheula. Takdimna ka caroge. Ayeuna mah ada bu power abdi mah komo dengan media sosial. Sudah banyak propaganda ajaran dari barat gitu kan. Bukan bersumber dari Islam yang memposisikan perempuan itu seolah-olah memiliki kedudukan dan kehormatan yang setara. Istilahnya sebut apa Bu? Kesetaraan gender. Itu kan laki-laki tidak perlu menghormat kepada laki-laki gitu kan. Tidak perlu mentaati suami gitu kan. Tidak perlu memberi makan sampai Bu ada konten di media sosial. Seorang istri menyiapkan makan untuk suaminya, dia berikan komentar pedas luar biasa. Anda mencari seorang istri atau mencari seorang pembantu? Jangan mau menjadi seorang pelayan, pembantu. Anda itu sebagai istri, bukan sebagai seorang pembantu. Itu kan doktrin yang menyesatkan ikhwat iman. Kumaha ku salakina dijawab? Mama oge neangan salaki atau mesin ATM? Neangan salaki atau neangan kuli? Itu kan ya sama-sama dua-duanya punya pengorbanan. Makanya niatkan rumah tangga itu bagian daripada ibadah. Hak dan kewajibannya sudah Allah tentukan. Jalani masing-masing, yaitu jalan surganya dalam kehidupan rumah tangga. Pintu surga itu mudah diraih oleh setiap orang yang menjalani kehidupan rumah tangga. Laki-laki jalan surganya melalui kewajiban memberi nafkah. Istri jalan surganya melalui ketaatan kepada suaminya. Termasuk Bu, Allah Maha Adil. Kalau seorang perempuan itu dinerakakan karena dia kufur kepada rezeki suaminya, maka dia juga akan dimudahkan masuk surga apabila dia bersyukur kepada setiap nafkah yang diberikan oleh suaminya. Duh, saya beritanya ayo buat di kampung mah gitu tah. Di pasihan nafkah ku caroge nanti. Disuhun gitu kan. Nganuhunkeun ge meuni rengkuh.
langsung bapak hoyong naon gede pang masakeun naon gitu kan. Ieu mah urang hayang panggieunkeun cikopi ku pamajikan. Mah pandamelkeun cikopi. Sorangan we teh nempo mamaker nyantai ya teh boga suku boga leungeun atuh kopi geus aya, gula geus aya teh kok tinggal manaskeun kucurkeun teu bisa siga kitu. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bentuk mahabbah dan cinta kepada pasangan itu salah satunya ya jangan banyak menuntut hak. Seorang terlihat cintanya lebih besar, dia tidak akan banyak menuntut, tapi dia akan banyak memberikan kewajibannya. Hati-hati. Yang keempat, bentuk-bentuk nafkah yang wajib dipenuhi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 223 disebutkan dua. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberikan pakaian kepada para ibu dan memberikan makan kepada para istrinya. Memberikan pakaian dan makanan kepada istrinya bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Kalimat taklif ini diulang Bu, tentang masalah nafkah. Tadi nafkah di Quran surat At-Tolaq ada la yukallifullahu nafsan illa ma ta'aha. Tidak ada beban yang diberikan oleh Allah kecuali berdasarkan rezeki yang diterima. Termasuk tidak ada beban bagi suami kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Di ayat ini disebutkan satu, nafkah itu rizquhunna dalam bentuk rezeki makanan. Yang kedua, wa kiswatuhunna, nafkah itu dalam bentuk kiswah atau dalam bentuk pakaian. Jadi makan, pakai, Bu, itu kewajiban suami. Ukuran makanan dan pakaiannya disesuaikan dengan kadar kemampuan suami memberi. Kemudian ditambah lagi di Quran surat At-Tolaq ayat ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka istri-istrimu di tempat tinggal menurut kemampuanmu, wala tudarruhunna liyudhiyakuhunna alaihinna. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Nah, di surat At-Tolaq nafkah yang ketiga dalam bentuk askinuhunna, dalam bentuk sakanun, tempat tinggal. Eta mah bapak bade masihan bumi, bade mangontrakeun bumi, bade kos-kosan. Kalau sudah hidup berumah tangga, harus belajar untuk mandiri membangun kehidupan rumah tangga di tempat yang jauh dari orang tua ataupun mertua. Maksudnya tongah hiji gitu. Seperti Nabi setelah menikahkan Fatimah dengan Ali, oleh Rasulullah SAW langsung diperintahkan agar memiliki tempat tinggal sendiri. Dan itu sebuah kenikmatan, ihwati man rahimakumullah. Jadi suami dan istri itu lebih mampu dan bisa mengekspresikan rasa cintanya kepada pasangan lebih bebas daripada tinggal di rumah orang tua ataupun mertua. Namun di bumi sorangan banyak bade hoyong iraha wae kantun gabretkeun gitu kan. Kartos Bu. Coba lamun di mitoha gitu kan. Kudu mandi subuh akhirnya ku si mama lah gitu kan ya. Kudu mandi duhur akhirnya gitu kan. Tapi kalau di rumah sendiri papana mah kieu. Biasana lamun minantu jeung mertua dihijikeun pilihanna dua. Mun teu mertuana setruk, minantuna nu stres. Gitu kan pilihan kedua. Sok aya we da piring mah moal pake trek jeung nu jauhnya punya. Pasti jeung nu caket kan gitu kan ya. Pasti kalau terlalu dekat interaksi gitu kan ya, itu akan mudah banyak konflik. Makanya boleh seorang istri yang menuntut, Pak, pakaian mama tos cekak, tuangan mama tos cekak. Nya terus piraku jeung mertua indah wae gitu kan, jadi perumahan mertua indah. Ya, belajar mandiri. Dipisah. Supaya seorang raja menjadi raja sendiri, seorang ratu menjadi ratunya sendiri. Kalau bagaimana kalau dalam satu istana ada dua raja, dalam satu istana ada dua ratu? Tidak akan pernah terwujud ketenangan di situ.
Ratu nu ieu hayang martabak. Martabak asin. Nu ieu hayang martabak manis. Lamun masak sadapur mah nyabunya, itu sulit, Bu. Carogena hayang semur jengkol. Nu ieu teresep semur jengkol da bau eta teh tina masalah masaknya gitu kan. Jadi berusaha ya mah. Karena itu bagian daripada bentuk nafkah wajib. Kalau kata Nabi, tut'imuha idza ta'amta, engkau memberi makan sebagaimana makanan yang engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, engkau juga memberikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Yang terakhir ikhwatiman sebagai penutup, karena ini kewajiban masalah nafkah dari suami kepada istrinya, saya mencantumkan satu riwayat tentang bahayanya seorang suami yang bakhil. Bakhil teh naon? Mere gehese, mere pet jahe itu kan. Di Quran itu kikir itu ada dua kalimat. Ada bakhil, ada sakhih. Kalau sakhih, hak orang lain yang dia tahan. Ada hak orang lain yang dia tahan. Seharusnya dia keluarkan. Ya, seperti kewajiban zakat tijarah 2,5%, ini seharusnya dia keluarkan. Nah, dia tahan, itu termasuk kepada sakhih. Jadi kalau bakhil, ya harta dia sendiri yang tidak mau dia keluarkan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i isman, cukuplah sebagai dosa bagi suami an yudiya'a man yaquta, bagi siapa saja suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, berarti yang dimaksud anak dan istri. Ayudi'a mayyaquta, menyia-nyiakan orang-orang yang berada di dalam tanggungan dirinya. Kieu banyak upami nonamina kewajiban ti Allah pasti sesuai sareng kemampuan orang. Jeung pasti ku Allah bakal dipasihan jalanan. Si Gabi kan ngalaman bujangannya, Bu, nya atuh ngalaman hirup sorangan gitu kan. Tiap bulan mendapatkan rezeki dari Allah berapa? Saya tahu mengalami. Sampai sekarang punya istri satu, baru satu. Mertua tadi dia. Ya, cukup satu gitu kan ya. Anak dua, ketika rezeki terus, Bu, nambahan. Punya istri satu berapa? Punya nambah anak satu berapa? Sekarang ada anak yang kedua berapa? Wallahi, Bu, semakin kita memiliki tanggung jawab memberi nafkah, Allah akan semakin berikan jalan yang lebih luas. Yalah mencek bahasa kolot baheula mah gampang ngartikeun agama teh. Loba budak loba rezeki, tapi nu dipikirna Ustaz Usman sanes kaum beas eta teh. Berarti jadi dari anak itu diantara rezeki jariah, amal soleh mereka, dan pasti akan ada jalannya. Banyak anak banyak rezeki, termasuk banyak istri banyak masalah. Hijau itu kan kamu loba, itu kan. Ya, terus ada ketentuan tentang memberikan nafkah kepada istri itu di waktu kapan? Di waktu pagi, sebagaimana dia membutuhkan kebutuhan di waktu itu. Ma min yaumin yusbihal ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidaklah seorang hamba di waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu di antara mereka berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya balasan yang baik. Ini di waktu subuh. Jadi malaikat, ada dua malaikat turun. Salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menafkahkan harta itu balasan yang baik itu di waktu pagi. Makanya nafkah lebih utama diberikan kepada istri itu di waktu pagi, sebagaimana dibutuhkan oleh dirinya untuk kebutuhan di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Si ulah logika isuk-isuk teh ujang sarapan acan gitu kan ya.
Geus naraoskeun ka carage, Pak, ayeuna nafkah jeung mama dinten ieu mana? Kewe tungguan pada asar. Mau sarapan atuh mama puasa we atuh diajar puasa. Dolim nabu lalaki gitu. Kudu disubuh keneh. Menunjukkan apa? Bersegera memberikan nafkah kepada istri di waktu pagi. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada setiap orang yang menahan nafkahnya. Tuh. Malaikat lain bu ngadoana kieu. Kanggo nu masihkeun rezeki, memberikan nafkah di waktu pagi itu munfiqon khalafan, berikan balasan yang baik. Tapi untuk yang menahannya, untuk yang bagi orang yang menahannya tidak mau memberikan mumsikan talafan, berikan mereka kebinasaan. Ada itu ikhwati iman rahimakumullah, ibu-ibu ya. Upami cara getos kahiji tos teu hitungan dina masih nafkah. Tos tara telat, tos eta teh. Cara genu cekap soleh dugi kadinya. Tong nuntut nu lain. Ya, sakitu terus alhamdulillah. Jadi upami ayeuna mah panginten nu gajina tiap bulan mah berarti di awal bulan terus dipasihkeun. Jeung memang Pak upami hoyong tenang mah masalah ekonomi keluarga itu biarkan oleh orang yang paling mengetahui dan paling paham mengatur kebutuhan rumah tangga. Saha nu ngaturna pami kitu mah cara geta napi bojona. Bojona pasikeun kok diatur ku anjeunna. Gitu kan ya. Tapi bapak kedah nyepeng oge. Kalau dugikeun ka urang jadi siga budak gitu kan. Yang jajan ka pamajikan teh namprak gitu kan. Ka pulangan lagi ditanyakeun. Ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 poin penting berkaitan dengan keutamaan memberi nafkah dan tuntunan. Jadi mulai dari pengertian, kemudian keutamaan bentuk nafkah yang diberikan, kemudian berkaitan dengan besaran nafkah dan juga pahalanya. Mudah-mudahan bapak-bapak ya Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan untuk tetap menunaikan kewajiban ini sebagai bentuk jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kharaja fi baitihi", barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, bahwa fisabilillah hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Bila bapak gugur di medan pertempuran sedang mencari nafkah, maka kematian kita dalam rangka membela kebutuhan dan juga kecukupan keluarga itu bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi milari pahala teh sareng ganjaran teh. Sanes ka masjid wae. Kewajiban memberi nafkah pun itu bagian daripada jihad. Barangkali Bapak Ibu sebelum ditutup ada pertanyaan. Kalau tidak ada dicukupkan sekian. Ada tuh?